wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sona Indah, salah satu mahasiswi Prodi Pendidikan Biologi Universitas Negeri Padang. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil mini project NOSen saya mengenai kearifan lokal yang ada di Kepulauan Riau. Nah, salah satu kearifan lokal yang ada di Kepulauan Riau yaitu budaya menyirih. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai apa itu menyiri. Budaya menyiri atau dikenal juga dengan menginang dengan segala keanekaragaman cara dan nilai yang dikandungnya merupakan salah satu warisan pengetahuan tradisional yang memiliki nilai-nilai positif, sehingga perlu untuk dilestarikan. Perilaku menyiri secara umum dilakukan sejak dahulu di wilayah Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Asia Pasifik. Menyiri sendiri merupakan tradisi masyarakat dengan komposisi dasar daun sirih, pinang, gambir, kapur, dan tembakau. Komposisi tersebut dibungkus dalam daun sirih yang kemudian dikunyah, seperti di gambar pada di samping. Kebiasaan menyeri ini berfungsi sebagai salah satu cara untuk merawat gigi. Masyarakat Indonesia sudah sejak lama mengenal mengunyah daun sirih pinang dengan keyakinan bahwa dapat memberikan rasa menyegarkan sebagai makanan ringan untuk menghilangkan rasa lapar, membantu menghilangkan stres, dipercaya dapat memperkuat gigi dan gusi, menyembuhkan luka-luka kecil di mulut, menghilangkan bau mulut, menghentikan pendarahan gusi, sebagai obat kumur dan juga menghambat terjadinya caries. Nah, asal-usul dari tradisi menyiri ini diperkirakan sudah ada sejak kurang lebih 2000 tahun silam. Menyiri ini dilakukan dalam kegiatan sehari-hari atau juga dalam acara khusus seperti khitanan atau pernikahan. Nah, kebiasaan menyiri ini dapat dijumpai pada masyarakat Batam dan juga dapat dijumpai pada masyarakat Desa Kuno di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Nah, masyarakat ini memiliki alasan tersendiri mengapa mereka masih menyiri, di mana kegiatan menyiri mampu memberikan kenikmatan seperti orang merokok, menjadi aktivitas di waktu senggang dan di saat berkumpul bersama, sehingga dapat mempererat rasa persaudaraan serta adanya kepercayaan bahwa menyiri dapat memperkuat gigi dan menghilangkan bau mulut. Nah, setelah mengetahui mengenai menyiri, di sini kita dapat mengkonstruksikan sains asli menjadi sains ilmiah. Di mana yang pertama dapat kita ketahui bahwa sains asli masyarakat dari menyiri yaitu tradisi menyiri dilakukan dengan harus daun sirih, tidak bisa diganti karena jika diganti maka rasanya akan berbeda. Nah, hal ini dikatakan pada sains ilmiah yaitu penggunaan daun sirih dalam menyiri tidak dapat diganti dengan daun manapun. Dalam daun sirih terdapat senyawa glikosida, steroid, triterpenoid, flavonoid, tanin, dan akrakinon, di mana senyawa-senyawa tersebut mengandung aktivitas seperti antimikroba yang dapat melawan bakteri Staphylococcus aureus, Escherichia coli, dan jamur Candida albicans. Nah, adapun ketiga bakteri tersebut merupakan bakteri penyebab berbagai penyakit pada gigi dan gusi, serta menimbulkan bau yang tidak sedap di mulut. Selanjutnya yaitu pada sensa asli masyarakat, yakni penggunaan daun sirih dipakai semua jenis. Tapi yang paling enak adalah daun yang masih muda. Daun yang tua mengunyahnya harus lama dan rasanya tidak manis. Nah, berdasarkan sains ilmiahnya, diketahui bahwa daun sirih muda akan terasa lebih enak untuk digunakan menyirih dibandingkan daun yang tua. Hal ini dikarenakan daun sirih muda mengandung diastase gula dan minyak asiri lebih banyak dibandingkan dengan daun sirih tua. Selain itu, daun sirih muda lebih mudah dikunyah karena jaringan kolenkimnya masih muda. Jaringan kolenkim ini merupakan jaringan yang menyokong atau jaringan yang menguatkan tulang daun. Selanjutnya yaitu pada sains asli masyarakat diketahui kegiatan menyirih agar gigi tetap bagus, kuat, dan juga tidak cepat keropos. Nah, hal ini dijelaskan pada sains ilmiah yaitu minyak sirih dari daun sirih mengandung minyak terbang atau beta-penol, sesquiterpen, pati, diatase, gula, dan zat sama dan kafikol yang memiliki daya mematikan kuman, antioksidasi, dan fungisidasi, anti jamur. Nah, ini berfungsi untuk menjaga gigi tetap kuat dari serangan bakteri yang membuat gigi keropos. Selanjutnya yaitu sensasi masyarakat, ini karena orang zaman dulu belum punya banyak odol, maka mainan ini atau menyirih dijadikan sebagai pengganti odol. Nah,
Berdasarkan sensi ilmiah, hal ini atau sirih berkhasiat menghilangkan bau mulut yang ditimbulkan bakteri dan cendawan. Sehingga pada zaman dahulu, menyiri atau menginang ini bisa digunakan sebagai alternatif masyarakat, terutama wanita, untuk menghilangkan bau mulut. Lalu dijelaskan pada sensi asli masyarakat, yaitu menyiring menggunakan daun sirih hijau dikarenakan daun sirih merah rasanya kurang enak. Nah, berdasarkan sensi ilmiah dijelaskan daun sirih hijau lebih sering digunakan dibandingkan dengan yang warna merah karena rasa dan teksturnya lebih enak untuk dikunyah. Daun sirih merah jika dirobek akan berlendir dan sangat pahit. Selain itu, daun sirih warna merah juga memiliki daun yang tebal dan kaku, sehingga kurang enak jika digunakan menyiri. Berbeda dengan daun sirih warna hijau yang manis dan gampang untuk dikunyah. Selanjutnya yaitu berdasarkan sensasi masyarakat, mengiring menggunakan gambir agar lebih nikmat dan juga tidak pahit. Nah, berdasarkan sains ilmiahnya, gambir mengandung suatu komponen berupa katenin yang berfungsi sebagai antioksidan dan antibakteri, terutama pertumbuhan pada bakteri Enterococcus faecalis. Nah, selanjutnya, sains asli masyarakat yakni jangan memakai gambir banyak-banyak karena jika terlalu banyak nanti rasanya tidak manis tapi malah pahit. Nah, hal ini dijelaskan oleh sains ilmiah di mana gambir memiliki rasa cita yang pahit. Hal ini dikarenakan gambir memiliki bahan kimia tergantung dalamnya seperti zat sama dan asam katikutanar. Namun, jika dikonsumsi dalam jumlah sedikit dan dengan waktu yang lama, maka akan berubah menjadi manis di mulut. Akan tetapi, jika dikonsumsi secara berlebihan, maka ia akan terasa pahit. Dan lalu, berdasarkan sains asli masyarakat, tidak boleh memakai kapur sirih banyak-banyak, nanti rasanya akan pahit dan bisa membuat sariawan. Nah, berdasarkan sains ilmiahnya, kapur sirih tidak boleh digunakan secara berlebihan karena ia mengandung kalsium hidroksida, di mana mempunyai rumus kimia akar berupa CaOH2, di mana kalsium ini diproduksi karena adanya reaksi dari kalsium oksida atau CO bisa dilarutkan dengan air. Jika digunakan dalam jumlah berlebihan, dapat menimbulkan beberapa penyakit seperti sariawan, bahkan yang parah yakni kanker lidah. Lalu yaitu sensasi masyarakatnya setelah menyiri disarankan untuk sikat gigi atau kumur-kumur, karena jika tidak, maka rasanya tidak enak. Nah, berdasarkan sensi ilmiahnya dijelaskan bahwa ketika selesai menyiri, diupayakan untuk selalu sikat gigi atau kumur-kumur. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kadar ramuan sirih yang menempel pada gigi agar tidak menyebabkan gigi menjadi iritasi dan mengalami resesi pada gusi. Dan yang terakhir yaitu sensasi masyarakatnya jika tidak menyiri seharian pun maka mulutnya akan asam dan tidak enak. Jadi diusahakan harus menyiri meskipun hanya sehari sekali. Nah, berdasarkan sains ilmiah dijelaskan bahwa tembakau yang digunakan dalam mengunyah sirih pinang mengandung zat yang beracun seperti tar, nikotin, dan karbon oksida yang menimbulkan adiktif atau kecanduan pada orang mengkonsumsinya, sehingga akan memberikan rasa kenikmatan dan berkurangnya rasa kecemasan. Dan karena rasa kecanduannya, maka tidak bisa melewatkan jika melewatkan 1 hari tanpa mengenang atau menyeri. Nah, berdasarkan penjelasan di atas, hal ini menunjukkan bahwa tradisi menyiri ini memiliki nilai pemanfaatan keanekaragaman hayati. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, terdapat potensi kearifan lokal dalam pembelajaran biologi, di mana potensinya yaitu menyiri merupakan salah satu tradisi masyarakat dahulu dalam menjaga kesehatan gigi dengan cara mengunyah bahan-bahan herbal seperti daun sirih, pinang, gambir, kapur sirih, dan juga tembakau. Dengan adanya tradisi menyiri tersebut, maka potensi yang dapat digunakan dalam pembelajaran biologi yaitu pertama, yaitu dia memanfaatkan kearifan lokal tradisi menyiri sebagai pemanfaatan keanekaragaman hayati. Lalu yang kedua, dapat mengidentifikasi keanekaragaman tumbuhan 3 jenis. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu dapat menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati dan upaya pelestariannya. Nah, berdasarkan potensi kearifan lokal tersebut, terdapat keterkaitannya dalam pembelajaran biologi, di mana dia masuk dalam KD Biologi 3.2 menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman pelestariannya, dan juga 4.2 itu menyajikan hasil observasi berbagai tingkat keanekaragaman hayati dan upaya pelestariannya. Nah,
Berdasarkan kader tersebut, materi yang tepat untuk kearifan lokal ini yaitu keanekaragaman tingkat jenis. Selanjutnya itu dari potensi dalam pembelajarannya, dan kita dapat kembangkan yaitu melalui perangkat pembelajaran. Nah, perangkat pembelajaran yang dapat dikembangkan dari kearifan lokal Menyiri ini yaitu berupa buklet. Kenapa memilih buklet? Karena berdasarkan pengalaman saya di sekolah dulu, penggunaan buklet ini sangatlah minim. Padahal ada banyak efisiensi yang diberikan buklet tersebut. Nah, buklet ini nantinya akan berisi keragaman hayati tingkat jenis di mana terdiri dari bahan-bahan yang terdapat dalam budaya Menyiri, yaitu daun siri, gambir, kapur siri, tembakau, dan juga pinang. Nah, dan juga tak lupa nantinya akan diberikan penjelasan singkat mengenai budaya Menyiri dan beberapa jenis tanaman obat lainnya yang digunakan sebagai materi pendukung. Buklet ini digunakan untuk membantu guru dan juga siswa dalam proses pembelajaran pada KD 3.2, yaitu materi keanekaragaman hayati. Nah, selanjutnya, gambar dan deskripsi singkat yang disampaikan dari media ini dapat membantu peserta didik untuk memahami materi dengan baik. Baik, berikut merupakan video dalam proses pembuatan Menyiri. Dan dengan digunakan itu pinang, itu pada bagian bijinya. Selanjutnya terdapat tembakau, yaitu dia menggunakan tembakau impor dari India. Lalu ada gambir, ada kapur yang telah dihaluskan, dan yang terakhir yaitu daun sirih sendiri. Selanjutnya daun pinangnya diiris, biji pinang diiris sesuai kebutuhan. Nah, kapur tadi dioleskan ke daun. Selanjutnya diberikan serbuk gambir. Lalu diiriskan, lalu masukkan biji pinang. Dan yang terakhir diberikan tembakau. Nah, lalu bisa dikunyah. Lalu bisa kita. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye.